Akhirnya kita sampai juga di ujung ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Teriakan kegembiraan dan tangis keputusasaan bercampur menjadi satu. Ada yang berpesta, melaju ke Piala Dunia tanpa halangan. Ada pula yang pulang membawa beban kegagalan. Dan ada Indonesia yang tak tersenyum, tak pula menangis, karena kita belum selesai. Perjuangan belum tuntas. Masih ada ronde keempat. Masih ada darah, peluh, dan pelajaran yang harus ditebus di medan berikutnya. Tapi malam itu, tanggal 10 Juni 2025, kita diberi pelajaran yang pahit. Karena di hadapan Jepang, kita tak sekadar kalah. Kita dihancurkan 6 gol tanpa balas. Dan bukan hanya angka yang memukul, tapi cara mereka melakukannya yang membedakan kita dan mereka. Indonesia bukan hanya dikalahkan Jepang, kita dipertontonkan, dibedah, ditelanjangi. Di satu laga itu, semua kelemahan kita terlihat jelas, dari menit pertama hingga peluit akhir. Statistik tak perlu dibaca, semua orang bisa melihatnya. Jepang bermain seperti mesin tanpa celah. Kita berantakan. Skill individu mereka satu level di atas. Cara mereka berpindah dari fase bertahan ke menyerang, nyaris tanpa celah. Kita bisa bilang bahwa ini hanya eksperimen, kita bisa bersembunyi di balik kata-kata uji coba taktik. Tapi, hasil akhir tetap mencerminkan realita. Timnas kita sedang terbang terlalu tinggi, dan Jepang datang seperti badai, menghantam kita jatuh kembali ke tanah. Tapi ini bukan kiamat, ini alarm. Ini adalah tamparan yang harusnya menyadarkan seluruh sistem sepak bola kita, bahwa untuk melawan tim dunia seperti Jepang, kita butuh lebih dari semangat, kita butuh visi, dan kita butuh kerja keras yang lebih dari sekadar mengejar bayang-bayang. Ya, kamu tidak salah dengar. Indonesia harus bersyukur dibantai Jepang. Karena jika tidak ada malam 6 pemeson ini, mungkin kita masih menganggap semuanya baik-baik saja. Mungkin kita masih berpikir bahwa mengalahkan Cina dan Bahrain sudah cukup. Padahal itu baru gerbang awal, baru permukaan dari kedalaman dunia sepak bola. Jepang menunjukkan apa itu intensitas, apa itu sistem, apa itu hasil dari 2 dekade kerja keras dan kesabaran. Cara mereka pressing, cara mereka transisi, cara mereka menyatu sebagai satu tubuh, itu bukan semata talenta, itu proses. Dan Indonesia masih dalam tahap membentuk identitas, masih belajar memahami bentuk. Ronde keempat akan mempertemukan kita dengan musuh-musuh lama, tim-tim Timur Tengah yang bermain licik dan kadang curang. Di venue yang tidak netral, mereka menyebutnya terpusat, tapi setidaknya Jepang sudah memberi kita preview tentang betapa beratnya Piala Dunia itu, dan betapa belum siapnya kita jika tak mau berubah dari sekarang. Kita percaya dengan proses, tapi proses juga butuh kesadaran. Buat kamu yang masih percaya pada merah putih, yang ingin melihat Garuda terbang setinggi mimpi, bantu kami dengan cara paling sederhana. Klik tombol subscribe, tinggalkan komentar, saya percaya Garuda, dan bagikan video ini ke sesama pecinta timnas. Karena perjuangan ini bukan milik 11 pemain di lapangan. Ini milik kita semua. Ronde ketiga telah berakhir. Tapi ini bukan akhir cerita. Justru ini babak paling menentukan. Ronde keempat menanti, dengan tekanan lebih dalam, dan harapan lebih tinggi. Indonesia bukan unggulan, kita bukan favorit, tapi kita satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa. Kita pembeda, dan itu bukan beban, itu kehormatan. Mari bersiap, bersatu, dan berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Karena Garuda tak pernah takut badai, Garuda selalu bangkit.